Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ayu Kusmawardani, NIM 1820210029. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penanya wajib, yaitu Mbak Jawahirun Nafisatul Jannah, NIM 1820210014. Adapun pertanyaan yang dipaparkan ada dua pertanyaan, yakni yang pertama, dengan keberadaan asuransi konvensional dan asuransi syariah yang sama-sama melakukan persaingan usaha, adakah nilai plus atau keunggulan dari asuransi syariah daripada asuransi konvensional? Yang kedua, menurut kelompok kalian, apakah sistem asuransi syariah saat ini sudah berjalan efektif dan menerapkan prinsip syariah secara keseluruhan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Jawahirun. Adapun jawaban yang pertama adalah menurut kami ada keunggulan dari asuransi syariah daripada asuransi konvensional, yaitu yang pertama berdiri dengan prinsip tolong-menolong. Pada asuransi konvensional, pemegang polis membayar premi kepada perusahaan asuransi. Sebagai gantinya, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi atau pertanggungan jika pemegang polis mengajukan klaim, dan resiko dan keuntungan menjadi milik perusahaan asuransi. Sedangkan pada asuransi syariah, premi yang dibayar peserta masuk dalam rekening bersama yang disebut tabaruk, yang membagi resiko kepada semua peserta. Ketika ada klaim yang diajukan, maka pembayaran memotong dari dana tabaruk tersebut. Nah, dapat disimpulkan hubungan antara peserta lain adalah saling menanggung resiko dengan perusahaan asuransi sebagai administratornya. Yang kedua ini tidak ada skema dana hangus. Pada asuransi konvensional, ada skema dana hangus ketika tidak ada klaim yang diajukan pada masa pertanggungan. Sedangkan pada asuransi syariah, itu cicilan premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dapat ditarik kembali bahkan sebelum jatuh tempo dan tanpa klaim. Asuransi syariah sendiri menggunakan konsep wadiah atau titipan, di mana dana akan dikembalikan dari rekening peserta yang telah dipisahkan ke rekening tabaruk. Karena itu, asuransi syariah jauh lebih menguntungkan bagi nasabah karena setelah beberapa tahun membayar premi, peserta bisa mendapatkan kembali dananya dengan utuh. Yang ketiga, tidak ada riba. Perusahaan asuransi menjamin bahwa model bisnis mereka tidak menyalahi ketentuan syariat Islam, seperti menghindari riba, gharar, maisir, riswah, dan tadlis. Dana yang masuk akan dikelola dan diputar pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Setiap investasi yang ditawarkan perusahaan asuransi syariah juga menggunakan akad yang jelas, sehingga peserta bebas memilih apa yang paling membuatnya nyaman. Segala bentuk kebijakan yang perusahaan asuransi syariah ambil diawasi oleh DPS atau dengan pengawasan syariah. Setiap produk dan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan asuransi pasti mendapat persetujuan lebih dulu dari DPS. Yang keempat ada bisa double claim. Beberapa perusahaan asuransi syariah menawarkan fasilitas double claim yang tidak terdapat pada asuransi konvensional. Double claim yaitu mengajukan klaim kedua perusahaan asuransi berbeda untuk mendapatkan pertanggungan yang lebih besar. Misalnya, Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan yang menanggung biaya perawatan, namun ternyata terbatas sampai 80% total biaya. Nah, Anda bisa mengajukan sisa pembayaran yang kurang dengan asuransi syariah, namun tidak semua perusahaan asuransi syariah memberikan fasilitas tersebut. Jadi, hanya beberapa perusahaan asuransi syariah saja yang menyediakan fasilitas double claim. Yang kelima, ada pembagian keuntungan. Jika perusahaan asuransi konvensional kita tidak mengerti secara pasti kemana dana kita diolah, lain hal dengan manfaat asuransi syariah yang memberikan penjelasan transparan soal pembagian investasi dan keuntungan, karena keuntungan dan resiko sama-sama dibagi kepada semua peserta. Maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah kontribusi lebih besar dari jumlah klaim surplus keuntungan, atau klaim lebih besar dari jumlah kontribusi defisit keuntungan. Adapun ketentuan surplus yang bisa dimiliki pemegang polis asuransi syariah, yaitu surplus operasional yang diberikan kepada pemegang polis tanpa memperhatikan si pemegang polis sudah menerima atau klaim ganti rugi. Surplus operasional selanjutnya ada pula yang diberikan pada pemegang polis yang belum terima klaim ganti rugi.
Surplus operasional dibagikan kepada pemegang polis dengan pertimbangan jumlah kontribusi premi yang disetorkan. Surplus operasional dibagi antara peserta asuransi syariah dengan pihak perusahaan. Surplus operasional dibagikan dengan metode lain sesuai dengan kesepakatan. Jadi semakin besar kontribusi, maka semakin besar pula surplus yang akan didapat. Sebaliknya, semakin kecil kontribusi, semakin kecil keuntungan yang didapat. Semua dicatat secara proporsional dan tidak ada yang disembunyikan. Nah, surplus keuntungan dibagi dengan ketentuan 60% ditahan dalam saldo tabaruk, 30% diberikan kepada peserta, dan 10%-nya kepada pengelola atau perusahaan asuransi. Pembagian surplus keuntungan kepada peserta adalah proporsional sesuai kontribusi. Semakin besar kontribusi, porsi surplus keuntungan semakin besar. Peserta pun dibebaskan untuk memilih antara menambahkan seluruh kelebihan dana tersebut ke dana tabaruk, dibagi ke dana tabaruk dan peserta, atau dibagi ke dana tabaruk, peserta, dan perusahaan. Baik, untuk pertanyaan kedua, menurut kami, sistem asuransi syariah itu sudah berjalan dengan efektif dan telah menerapkan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan. Karena prinsip dasar dari asuransi syariah yaitu ta'awun atau tolong menolong, dan dalam pengelolaan dananya itu sudah jelas dengan menggunakan akad-akad syariah seperti akad mudharabah, akad tijarah, akad tabaruk, dan lain-lain. Jadi sudah dipastikan terhindar dari riba, gharar, maisir, dan lain-lain, dan selalu mengedepankan ajaran-ajaran Islam. Sekian dan terima kasih dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.